Coba bayangkan, ada sebuah negeri yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kaya akan rempah-rempah, budaya, dan sumber daya alam. Namun, kekayaan itu justru mengundang bangsa asing untuk datang. Bukan hanya untuk berdagang, tetapi untuk menguasai. Dan selama berabad-abad, rakyat di negeri ini hidup dalam tekanan. Hingga akhirnya, sejarah mulai berubah. Halo semuanya, perkenalkan saya Deo dan di sini saya akan menceritakan tentang. Nah, cerita yang akan saya bawakan ini adalah cerita yang saya dapatkan dari pengetahuan di sekolah dan juga beberapa informasi tambahan yang saya dapatkan melalui jurnal dan artikel yang saya temukan di internet. Jadi, yuk simak bareng-bareng. Sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bermula pada tahun 1945. Namun, jauh sebelum itu, dunia telah mengalami perubahan yang sangat besar dan yang tanpa disadari berpengaruh kepada Nusantara. Pada tahun 1453, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmaniyah akhirnya membuat jalur perdagangan dunia menjadi terputus. Bangsa-bangsa Eropa yang sebelumnya bergantung kepada rempah-rempah dari bangsa timur kemudian kehilangan akses karena jalur perdagangan dunia ini telah ditutup oleh Kesultanan Utsmaniyah. Nah, akhirnya mereka mencari cara bagaimana agar caranya mereka bisa mendapatkan rempah-rempah tapi di belahan dunia yang lain. Akhirnya mereka mencoba mencari dengan melalui jalur laut. Nah, setelah sekian lama pencarian, akhirnya tibalah mereka di Nusantara, atau yang kita kenal sekarang dengan nama Indonesia. Berabad-abad kemudian, bangsa Eropa mulai berdatangan. Awalnya mereka hanya ingin berdagang. Namun, karena kekayaan Nusantara begitu melimpah, terutama rempah-rempah, akhirnya mendorong ambisi yang jauh lebih besar. Belanda melalui VOC perlahan-lahan mulai menguasai perdagangan dan wilayah di Nusantara. Setelah lama dibentuk, akhirnya karena beberapa permasalahan internal seperti korupsi dan lain sebagainya, akhirnya VOC dibubarkan. Kemudian, kekuasaan dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam bentuk Hindia Belanda. Selama ratusan tahun, rakyat hidup dalam tekanan. Kebebasan dibatasi, dipaksa bekerja, bahkan tanah pun dirampas. Dari penderitaan yang panjang ini, akhirnya muncul kesadaran bahwa bangsa ini harus menentukan nasibnya sendiri. Perubahan besar terjadi ketika Perang Dunia Kedua akhirnya mencapai Asia. Pada tahun 1942, Jepang akhirnya berhasil mengalahkan Belanda dalam waktu yang relatif sangat singkat. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya kekuasaan Barat di wilayah ini benar-benar tumbang. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut dengan berbagai harapan, karena mereka membawa propaganda
Saudara Tua, di mana mereka akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari jajahan bangsa Barat. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jepang ternyata tetap saja menerapkan sistem yang sangat keras. Rakyat dipaksa bekerja melalui sistem Romusa, kekurangan bahan pangan, dan tekanan militer yang dirasakan di berbagai daerah. Meski demikian, ternyata ada beberapa perubahan yang juga dirasakan oleh bangsa Indonesia. Jepang mulai melibatkan tokoh-tokoh Indonesia dalam struktur pemerintahan. Bahkan mereka membuat badan seperti BPUPKI dan juga PPKI. Karena pada masa Hindia Belanda sebelumnya, pemerintahan tidak dapat diisi oleh tokoh-tokoh dari Indonesia karena sangat didominasi oleh kolonialisme Belanda. Namun, satu hal yang tidak disadari oleh bangsa Jepang, bahwa hal ini membuka jalan bagi persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Memasuki tahun 1945, situasi perang mulai berubah drastis. Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu. Dan bulan Agustus, dunia dikejutkan dengan dijatuhkannya bom atom di wilayah Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat. Pada peristiwa ini menjadi titik penting bagi bangsa Indonesia karena terjadi kekosongan kekuasaan. Tidak ada lagi kolonial yang memerintah atau menguasai wilayah ini. Jepang telah menyerah, Belanda kalah, dan pasukan sekutu belum sepenuhnya hadir untuk bisa mengisi kekosongan kekuasaan yang ada di wilayah ini. Situasi ini menjadi momen yang sangat menentukan. Para pemuda Indonesia melihat adanya peluang yang tidak boleh disia-siakan. Karena mereka menyadari, jika terlalu lama menunggu, maka kekuatan asing bisa saja kembali dan kemerdekaan Indonesia bisa hilang. Oleh karena itu, akhirnya mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia bisa segera diproklamasikan tanpa menunggu persetujuan dari pihak manapun. Perbedaan pandangan sempat terjadi antara golongan tua dan juga golongan muda. Golongan tua cenderung ingin proses yang terstruktur dan tertata dengan rapi, sementara golongan muda ingin tindakan yang sangat cepat. Ketegangan ini mencapai pada puncaknya ketika tanggal 16 Agustus 1945, di mana peristiwa Rengas Dengklok terjadi, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke luar kota, yaitu ke Rengas Dengklok, untuk didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar ambisi para golongan muda untuk segera memerdekakan atau mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah melakukan diskusi dan berbagai pertimbangan, akhirnya ditetapkanlah bahwa proklamasi harus segera dilakukan. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda, akhirnya para tokoh merumuskan teks proklamasi. Dengan kalimat yang singkat namun penuh makna, akhirnya mereka membuat pernyataan yang akan menjadi tonggak berdirinya sebuah bangsa. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, akhirnya sejarah mencapai titik terpentingnya. Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta akhirnya membacakan atau menyampaikan proklamasi di depan rakyat-rakyat. Tidak ada upacara yang besar, tidak ada kemewahan, yang ada hanya pernyataan sederhana yang mampu mengubah segalanya. Ini dia detik-detik ketika proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, dari peristiwa ini kita belajar bahwa sejarah bukan hanya cerita lampau, melainkan cermin dari identitas diri kita yang sekarang dan panduan kemana kita harus melangkah. Generasi muda perlu sadar bahwa kemerdekaan bukan terjadi hanya karena satu peristiwa, melainkan dari proses yang sangat panjang, yang melelahkan, yang memilukan, yang membutuhkan strategi, dan penuh banyak konflik serta kegagalan yang akhirnya kemudian bisa diselesaikan hingga menuju kemerdekaan. Pada akhirnya, menjadi generasi muda Indonesia bukan hanya soal menikmati kemerdekaan yang sudah didapatkan dari pahlawan yang sudah berjuang sebelumnya, tetapi meneruskan perjuangan mereka di zaman sekarang dengan cara yang relevan, dengan cara berpikir kritis, dan berkontribusi nyata bagi dunia pendidikan dan juga masyarakat sekitar. Kalau generasi dulu berjuang untuk merdeka, maka tugas generasi sekarang adalah memastikan bahwa Indonesia benar-benar berdaya. Baik, itulah dia cerita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya cerita tersebut dapat memotivasi kita selaku golongan muda untuk terus melangkah maju dan terus berkarya sehingga dapat memberdayakan bangsa Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.